Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Wahidun ithnani thalathah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran pada pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh menjadi bermanfaat. Adapun absensi, silahkan kalian list nama di grup kelas WhatsApp. Berhubung sekarang masih masa pandemi, maka kita harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan menjaga kesehatan guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi organ pernapasan pada hewan. Adapun tujuannya dalam materi ini adalah yang pertama itu setelah menonton video tentang organ pernapasan hewan, mampu membandingkan organ pernapasan pada hewan. Yang kedua, setelah berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Nah, sekarang kita akan membahas pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Nah, ada beberapa sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama, ada alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu yang kedua yaitu alat dan sistem pernapasan pada serangga atau bisa disebut dengan insekta. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Seperti ini gambarnya. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan Pisces. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Seperti ini gambarnya. Jika di rumah kalian ada akuarium ikan, kalian bisa mengamati pernapasan pada ikan seperti video ini. Selanjutnya yang keempat yaitu alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Pada saat kecebong, katak bernapas dengan insang. Pada saat dewasa, katak bernapas dengan paru-paru. Seperti ini gambarnya ya teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu alat pernapasan pada hewan reptil. Nah, hewan reptil diantaranya adalah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak.
reptil bernapas dengan paru-paru. Seperti ini ya gambarnya. Kemudian yang keenam yaitu alat dan pernapasan dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Nah, burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Burung mempunyai kantong udara yang berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Kalian bisa mengamati ya di sekitar kalian kalau ada burung di rumah kalian, bisa mengamati pernapasan pada burung. Seperti ini gambarnya. Nah, yang ketujuh ada alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Apa sih mamalia itu? Ya, mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Alat pernapasan mamalia: darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia, air hidungnya dilengkapi dengan katup. Nah, seperti ini gambar pernapasannya. Jadi, kesimpulannya, pernapasan pada hewan itu ada 7, yaitu alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Yang kelima, alat pernapasan pada hewan reptil. Kemudian yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Dan yang terakhir adalah ketujuh, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Adapun pembelajaran berikutnya yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan semoga ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.